Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan kali ini tidak kita adakan Google Meet, hanya ibu kasih rekaman video saja. Baik, sebelumnya kita sudah membahas materi bab 5 yaitu bagian A, B, C, D, dan E. Maka hari ini kita membahas tentang hukum Ohm. Sebenarnya balik lagi ke hukum Ohm, tapi kembali menggunakan materi rangkaian listrik, jadi kombinasi bagian D dan E. Oke, jadi hubungan kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik itu dikenal dengan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm kan masih ingat yang ini? V sama dengan I kali R atau VIR. Baru ini rumus segitiganya. Jadi kalau ditanya V, maka V-nya tutup. Jadi I dikali R, ditanya R-nya, maka V per I dikali. Cari I-nya, maka V per R. Nah, ini ibu rasa untuk hukum Ohm udah ngerti ya. Kita langsung saja ke penerapan hubungan hukum Ohm dengan rangkaian listrik. Misalnya pada gambar berikut, pertama kita disuruh cari hambatan pengganti atau hambatan totalnya, kemudian suruh mencari kuat arus listrik yang dialiri pada rangkaian berikut. Nah, di sini kembali lagi seperti kemarin masalah atau pembahasan mencari hambatan totalnya. Maka pertama cari dulu dia R dari rangkaian paralelnya, dapat rangkaian paralelnya dari R2 dan R3, baru hasilnya diserikan dengan R1. Oke, yang diketahui di sini R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm. V-nya atau tegangannya itu 6 ohm. Ini dia. Yang ditanya adalah R total dan I. Maka yang pertama dicari adalah cari dulu rangkaian paralelnya. Untuk mencari R total, cari dulu rangkaian paralelnya, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R2, kan R2 di sini kan, tambah 1 per R3. Maka 1 per 2 tambah 1 per 6. Cari KPK-nya, 12 bagi 2, 6 dikali 1 tetap 6. 12 bagi 6, 2 dikali 1 tetap 2. Maka hasilnya adalah 1 per Rp sama dengan 8 per 12. 8 Rp, ingat ini dikali silang. 8 kali Rp, 8 Rp, 1 kali 12, 12 ohm. Maka Rp sama dengan 12 per 8 atau sama dengan 3 per 2. Ini disederhanakan. Oke, baru setelah itu carilah rangkaian serinya. Nah, cari rangkaian serinya, yaitu tambahkanlah rangkaian serinya R1 yang ini ditambah rangkaian paralelnya ini. Rangkaian paralelnya tadi kan udah dapat 3 per 2, maka rangkaian seri sama dengan 1 ohm tambah 3 per 2. Bagaimana cara jumlahkannya, Bu? Maka ubahlah yang 1 ohm menjadi juga bilangan pecahan. 1 ini kan sama dengan 2 per 2 kan, maka kenapa harus 2 per 2? Disesuaikan dengan penyebut pecahan pada angka berikutnya yang untuk dijumlahkan. Maka 2 per 2 ditambah 3 per 2 hasilnya 5 per 2. Maka dapatlah R totalnya ini yang A, R totalnya adalah 5 per 2. Kemudian cari diminta yang B-nya mencari kuat arus. Maka ketika ditanya I, maka tutup bagian I-nya. Maka V per R sama dengan V per R. B sama dengan V per R. R-nya yang mana, Bu? R-nya adalah yang dipakai yang ini, yang terakhir, yaitu 5 per 2. Maka 6V per 5 per 2. Kayak mana, Bu, itu cara nyarinya lagi? Udah diperkan lagi. Maka angka 2 yang di bawah 5 per 2 itu dinaikkan kali ke atas. Jadinya I sama dengan 6 kali 2 per 5. Ini sudah dipelajari di pelajaran matematika ya, harusnya kalian tahu. Maka dapatlah 12 per 5 ampere. Itu dia. Berarti nanti ditanya R totalnya dapatnya 5 per 2, I totalnya sama dengan 12 per 5 ampere. Contoh soal kedua. Nah, ini ada gambar dimana sini kasih tahu R1-nya, R2 dan R3.
dan juga ada tegangannya 18 volt. Maka yang ditanya di sini ada hambatan total rangkaian listrik, berarti suruh cari hambatan dulu. Baru kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, tegangan A dan tegangan AB dan tegangan BC. Nah, fokus kita kerjakan dulu bagian A dan B dulu. Nah, bagian A kan kita cari dulu yang paralelnya, maka 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Dapatlah 1/RP sama dengan 1/6, R1-nya 6 ohm, R2-nya 3 ohm. Maka dapat 1/RP sama dengan 3/6. Maka RP-nya sama dengan 2. 2 itu dapatnya dari mana? Duanya itu didapat dari dari 3 kali 3 RP sama dengan 6, maka RP sama dengan 6/3, seperti itu. Kemudian udah dapat RP-nya, maka diserikan. Yang R3 diserikan sama yang rangkaian paralel tadi. Maka 4 ohm ditambah rangkaian paralelnya 2 sama dengan 6 ohm. Berarti hambatan total rangkaian listriknya adalah 6 ohm. Kemudian cari kuat arus total. Nah, kuat arus total itu seperti apa? Ingat rumus I sama dengan V/R. Pakai rumus yang VIR, segitiga rumus I sama dengan V/R. Maka V-nya 18 volt per R-nya adalah 6 ohm. Ini yang RS-nya ya, atau R totalnya. Dapatlah hasilnya 3 ampere. Setelah itu cari bagian C-nya. Nah, untuk nyari bagian C itu sama dengan perbandingan I1 banding I2. I1 ini kan ada tanda panah merah, I1 banding dengan I2. Ingat, kuat arus pada rangkaian paralel itu tidak sama, tetapi sama dengan rangkaian seri. Kalau seri, kuat arus pada tiap hambatannya itu sama. Tapi kalau pada rangkaian paralel, kuat arusnya itu berbeda. Maka dibandingkan. Cara membandingkannya adalah I1 banding I2 sama dengan 1/R1 banding 1/R2. Maka dapatlah 1/6 banding 1/3. R1-nya kan 6, R2-nya 3. Maka biar sama-sama habis dikalikan 6. Jadi KPK-nya kan 6. Dapatlah perbandingannya 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Maka perbandingan I1 dengan I2 itu I1 hasilnya adalah 1 ampere. I2 sama dengan 2 ampere perbandingannya. Maka untuk I1 sama dengan 1/3, karena ini 1/3 dikali I. Maka dapatnya 1/3 dikali 3. I-nya ini mana? Yang 3 ini Bu dari mana? Yang 3 ini, bentar. Yang ini didapat dari I total yang di atas. Nih, tuh dia. Dapat 1/3-nya dari mana Bu? Karena perbandingannya itu adalah 1. 3-nya ini dapatnya adalah dari yang I total di atas ini. Ini dia. Kemudian untuk yang I2 dapatnya 2/3. 2-nya itu adalah dari perbandingan I1 dengan I2, yaitu dapatnya 2. Baru 3-nya ini adalah dari I total yang ini dikali I-nya itu ya ini tadi tetap 3. Berarti I2-nya adalah 2, atau sekalian aja sama, jangan I1 berarti 1, yang ini perbandingannya I2 itu sama dengan 2. Itu singkatnya seperti itu. Kemudian yang D ditanya tegangan A ke B dan tegangan B ke C. Maka untuk tegangan A ke B, rumus V sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu berapa? I dari A ke B, mana A ke B? A ke B itu sama dengan 3. Dapatnya dari mana 3, Bu?
Itu dari yang I total karena dia masih dalam bentuk rangkaian seri. R-nya itu R3-nya berapa? 4. Berarti 3 kali 4 12. Baru tegangan B ke C yaitu I1. I1-nya mana? I1 ini bisa dua versi ya. Kalau tegangan B ke C bisa dari yang R1 dan R2. Kalau pakai yang R1 maka dia ada I1 kali R1 yaitu I-nya 1. Itulah yang hasil yang ini. Ini hasilnya 1. Bentar. Nah, yang 1 di sini itu didapat dari yang ini. 6 ini didapat dari yang ini. Oke, dapatlah 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian cari B, tegangan B ke C. Ini B ke C tapi melalui I2 yaitu I2-nya ini, I2 yang ini didapat dari ini. 3 yang ini didapat dari ini. Kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, selesai. Begitu saja penjelasan dari Ibu. Setelah ini akan Ibu kasih kuis berupa formulir, silakan dikerjakan. Batas waktunya hari ini juga silakan dilihat sesuai dengan instruksi pada kolom tugasnya. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.